Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, selamat pagi. Mari setiap kita sebelum kita memulai hari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mulai sesi doa pagi ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami berterima kasih atas rahmat-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, pemeliharaanmu sepanjang hari, sepanjang malam ini Tuhan. Hingga kami boleh bangun dengan semangat baru Tuhan, untuk senantiasa boleh hidup melayani-Mu di bumi ini. Selama kami bernafas Tuhan, kami mau kembalikan apa yang bisa kami berikan kepadamu Tuhan, yaitu segenap hidup kami. Ingatkan kami terus Tuhan, bahwa apa yang kami lakukan selalu ada dalam tuntunan-Mu Tuhan. Yang kami lakukan semata-mata hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami ingin mempersembahkan pujian kami. Kami mempersembahkan hati kami. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian ini. Betapa hatiku berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memiliki kami Tuhan. Kau memilikiku, betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, memilikiku. Hanya ini persembahanku, hanya ini Tuhan persembahanku. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Mari sekali lagi dengan kesungguhan hati katakan, betapa hatiku. Terima kasih Tuhan, berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, kami milik-Mu Tuhan. Kau memilikiku, betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku
persembahkan hanya ini Tuhan, permohonanku terimalah Tuhan. Inilah persembahan kami Tuhan, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Mari sekali lagi dengan tulus katakan, hanya ini Tuhan, persembahanku segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan hanya ini Tuhan, permohonanku terimalah Tuhan, persembahanku pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakailah hidup kami Tuhan, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakai hidup kami Tuhan untuk jadi alat-Mu. Kami mau jadi bejana-Mu yang memuliakan-Mu Tuhan di setiap langkah hidup. Kami mau senangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Segala keadaan mau kami terima. Engkau yang beserta dengan kami, Engkau yang menjadi pusat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami bersyukur, Engkau Bapa yang baik, kebaikan kami rasakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu selalu kami bisa rasakan Tuhan. Bahkan di saat terendah pun Kau tetap baik bagi kami Tuhan. Kami mau belajar untuk menyikapinya dengan baik Tuhan. Segala keadaan kami mau bersuka cita, baik suka maupun duka, karena Engkau adalah sumber sukacita kami Tuhan. Haleluya. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami hidup dalam firman-Mu, penyertaan-Mu boleh terus ada bagi setiap kami. Dan Kau tidak akan menyia-nyiakan, Kau tidak akan meninggalkan anak-anak-Mu yang selalu ada dan taat dalam firman-Mu Tuhan. Amin. Sebab firman-Mu berkata, Kau selalu akan beserta dengan kami Tuhan. Dan itulah kekuatan bagi jiwa kami Tuhan.
Itulah kekuatan bagi roh kami Tuhan. Di tengah dunia yang gelap ini, Kaulah satu-satunya harapan dan cahaya bagi kami Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, karena kami tahu kalau kami berjalan sendiri kami akan tersesat dan hidup kami akan sia-sia jika tidak dengan Kau. Terima kasih Tuhan. Kami angkat pujian ini sebab Kaulah firman. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu yang menyertai, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya firman-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan, Kau perlindungan kami Tuhan. Amin. Bagiku pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Yesusku, Kau Rajaku, Rajaku. Mari sekali lagi katakan firman-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Mari sekali lagi dengan tulus katakan, dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang
ku nantikan Tuhan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Amin. Dan namamu saja dimuliakan Tuhan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara. Shalom untuk kita semua. Kembali pagi ini kita akan mengkonsumsi firman kebenaran untuk jiwa dan roh kita. Itulah sebabnya setiap pagi harusnya kita semangat menyambutnya, Saudara. Untuk itu mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, benar-benar kami ingin dekat padamu. Untuk itu, ajari kami terus setiap pagi, agar kami bukan hanya mengerti dengan pikiran kami, logika kami, tapi kami menjadi semakin dekat dengan Tuhan, semakin terikat dengan Tuhan, sehingga kami boleh hidup di dalam Tuhan. Terima kasih, urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita pernah mendengar bahwa alangkah sulitnya kita itu mengendalikan daging kita. Ya. Mari kita baca dulu Matius pasal 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kenapa demikian? Karena roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara, tentu setiap kita pernah merasakan hal ini. Kita tahu yang baik. Kita tahu bahwa setiap pagi kita harus bangun, doa pagi. Kita tahu bahwa kita harus belajar firman Tuhan dan melakukannya. Tahu, tapi waktu mau melakukannya berat sekali. Ada yang malas, ada yang tidak punya motivasi, dan lain sebagainya. Sebenarnya roh itu penurut memang, tapi daging itu lemah. Kalau kita bicara dagingnya, sark dalam bahasa Yunaninya, itu maksudnya natur dosa yang melekat pada daging kita. Dan itu bisa berupa macam-macam. Kemalasan, kemudian kelemahan-kelemahan lain, misalnya sudah tahu curang itu dosa, tetap curang. Sudah tahu bahwa tidak jujur itu mendukakan hati Tuhan, tetap saja tidak jujur. Ini memang daging itu lemah, tapi bukan berarti kita harus menyerah kepada daging. Ya. Tidak ada seorang pun ingin ke neraka. Semua inginnya ke surga. Ingin selamat. Tapi faktanya banyak orang perbuatannya seolah-olah ia ingin ke neraka. Sama dengan kalau seseorang ingin sehat, ia ikut seminar kesehatan, dan ia mengerti bagaimana. Tapi tidak dilakukannya. Banyak orang demikian. Suka sih belajar kesehatan dan setuju dengan pembawa acaranya, pembicaranya, tetapi tidak dilakukannya. Nah, ini banyak sekali terjadi begini, saudara. Ya, roh penurut tapi daging itu lemah, saudara. Pernahkah kita bangun di pagi hari, semangat ingin doa, ingin baca firman, dan mau hidup suci sepanjang hari ini, dan seterusnya. Tapi menjelang siang sedikit, atau sore, hati mulai capek, goyah, tergoda emosi, malas, dan seringkali jatuh pada dosa. Baik dosa kecil maupun dosa besar. Tetap saja dosa.
Ya, itulah realitas bahwa kita itu seperti itu. Inilah yang Tuhan Yesus ungkapkan. Dengan roh kita ingin taat sebenarnya, tetapi tubuh kita gampang kalah. Ya, Tuhan Yesus mengucapkan kata-kata ini di Taman Getsemani, ketika ia mendapati murid-muridnya tertidur di saat paling genting. Padahal sebelumnya mereka berkata, kami siap mati bagimu, Guru. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita lihat firman Tuhan di Galatia 5 ayat 17, ya, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Bayangkan, ada konflik antara keinginan daging dan keinginan roh. Ya, ada peperangan batin setiap hari. Semua orang mengalaminya. Jadi keinginan untuk menyenangkan Tuhan, keinginan untuk hidup benar, lawannya adalah keinginan untuk memanjakan diri, keinginan untuk menikmati hidup dengan cara curang, gampang, dapat kekayaan gampang, misalnya begitu. Ya, yang kedua, karena ada tarik-menarik tadi, roh dan daging. Menang yang mana, saudara? Apakah menang keinginan roh atau keinginan daging? Tergantung. Yang mana yang kita layani selama ini? Yang lebih sering dikasih makan, itulah yang menang. Kalau kita lebih sering mengikuti keinginan roh, maka selalu menang. Tapi kalau kita lebih sering mengikuti keinginan daging kita, maka tentu saja hidupnya kedagingan lama-lama. Ya, berjaga-jagalah dan berdoalah. Artinya kita harus selalu terjaga. Ketika daging mulai minta, kita langsung sadar, tidak, apapun resiko dan biayanya, aku tidak mau mengikuti keinginan dagingku. Harusnya begitu, ya. Ya, tapi manusia itu memang banyak yang tidak cinta Tuhan. Ya. Doa pagi itu jangan dijadikan cuma sekedar rutinitas kegiatan rohani, tapi senjata rohani, saudara, untuk menghadapi hari-hari yang penuh godaan. Berdoa dan berjaga-jaga. Ya, itu, saudara. Jadi poin ketiga, kekuatan itu berasalnya dari Tuhan. Bukan hanya nekat saja. Banyak orang nekat tapi tidak untuk Tuhan. Kekuatan kita itu karena Tuhan memberikan kekuatan sehingga kita berani nekat, karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Terkadang kita tidak bisa melihat, atau seringkali kita tidak bisa melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Nanti bagaimana ya nggak tahu. Tapi kekuatan datangnya dari Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan kuat meskipun kita belum tahu apa yang akan terjadi. Itulah yang namanya iman, saudara. Ya, jadi ketika Rasul Paulus juga mengalami hal yang sama, roh itu penurut daging lemah. Dalam hatiku aku ingin melakukan sesuatu yang baik, tapi yang jahat yang kulakukan. Gitu kan, Rasul Paulus? Nah, ya, jadi setiap kita bangun pagi, mestinya hari ini aku mau bangun jam 5 kurang. Aku mau cuci muka, gosok gigi, rambutnya disisir yang rapi, ya, lalu menghadap Tuhan, doa pagi. Sehat, saudara. Saudara kalau mau sehat ya, setiap hari bangun pagi jam 5, jam 6, lalu melipat tangan. Jadi yang sehat bukan cuma tubuhnya, yang lebih penting lagi jiwa dan rohnya sehat. Kalau cuma tubuh sehat tapi jiwanya sakit, bagaimana? Kan lebih parah itu, ya. Jadi jangan begitu bangun tidur cari HP, main game, atau dengerin gosip, scroll gosip. Waduh, buang waktu, ya, buang waktu. Banyak orang itu HP-nya lebih penting daripada dirinya. Kecanduan HP, Makanya setiap pagi adalah sangat baik kalau kita boleh
memiliki kebiasaan yang baik seperti ini. Ayo bangun pagi, tidur jangan sampai lewat jam 12 kecuali ada hal-hal yang penting. Begitu. Jadi kita tidak boleh malas, saudara. Kalau malas gak bisa maju imannya. Kalau malas hasilnya sedikit atau malah tidak ada hasil. Jadi jangan berkata kenapa aku gagal terus tuh, ini karena malas salah satunya. Semangat atau nekat saja nggak cukup. Kita butuh kekuatan juga dari Tuhan. Tuhan beri aku kekuatan untuk melakukan. Ya. Jadi mulailah setiap pagi dengan doa dan firman. Bukan dengan HP-nya. HP nggak habis-habis tuh notifikasi. Nggak habis sampai kita mati. Tapi firman Tuhan itulah yang menghidupkan. Amin ya saudara ya. Jadi kita pun harus selalu sadar ada kelemahan dalam diri kita. Tapi kalau kita minta pertolongan Roh Kudus yang ada dalam diri kita akan dikuatkan untuk memulai segala aktivitas dengan benar. Ya, latih diri kita secara konsisten setiap hari. Jangan cuman hari ini ikut, besok nggak ikut, besok malas. Percuma, harus konsisten juga. Begitu loh saudara ya. Jadi kalau kita konsisten, maka meskipun daging kita lemah, daging itu kita matikan saja, biar kita hidup menurut Roh. Itulah anak-anak Allah, yaitu orang yang hidup dipimpin oleh Rohnya, bukan oleh dagingnya. Itu ya saudara ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih. Pagi ini kami mengerti bahwa seolah-olah ada dua kekuatan, keinginan roh dan keinginan daging. Biarlah melalui firman di pagi hari ini, kami semua tahu bahwa bukan hanya niat yang penting, tapi melakukannya. Sehingga setiap kali kita mengikuti keinginan roh, semakin hari semakin kuat roh kita. Dan kita dipimpin oleh Roh. Terima kasih untuk GMM, Gereja Mula-Mula. Tuhan pakai terus secara ajaib. Tuhan yang pelihara, Tuhan yang lindungi. Biarlah semua umat Tuhan dimanapun berada diberkati. Kami mengucap syukur untuk tangan-tangan mendukung pekerjaan-Mu ini Tuhan. Tuhan berkati juga seluruh keluarganya. Dan juga semua kami yang mengikuti doa pagi ini. Kami mau sambut pagi ini hanya dengan kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.